Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana Alfatun Nikmah dengan NIM 4001420077. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum menggunakan virtual lab yaitu PET dengan teori stoikiometri. Stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Untuk penggambaran sederhananya, kita akan membuat sandwich. Untuk membuat sebuah sandwich, kita membutuhkan 2 lembar roti dan 1 lembar keju. Di sebelah kiri kita letakkan 8 lembar roti dan 8 lembar keju yang berfungsi sebagai reaktan yang menghasilkan 4 produk sandwich dan menyisakan 4 lembar keju. Untuk percobaan kedua, sandwich kedua, kita membutuhkan 2 lembar roti, 1 lembar daging, dan 1 lembar keju. Untuk reaktannya masing-masing kita letakkan 5 lembar roti, 5 lembar daging, dan 5 lembar keju. Sehingga didapat 2 produk sandwich menyisakan 1 lembar roti, 3 lembar daging, dan 3 lembar keju. Untuk selanjutnya yaitu custom, kita terserah meletakkan berapa di sisi sebelah kiri yang berfungsi sebagai reaktan. Di sini saya meletakkan 8 lembar roti, 3 lembar daging, dan 4 lembar keju. Di sini tidak terdapat produk karena tidak ada produk yang akan dibuat dan reaktannya dibutuhkan. Sehingga hanya menghasilkan sisa 8 roti dan 3 daging, 4 lembar keju. Untuk percobaan selanjutnya kita menggunakan molekul. Di sini yang pertama adalah membuat air dengan meletakkan 2 H2 dan 1 O2 sehingga menghasilkan 2 produk H2O. Untuk yang kedua yaitu amonia, kita letakkan 1 N2 dan 3 H2 sehingga menghasilkan 2 produk NH3. Untuk yang ketiga yaitu kombes metana dengan meletakkan 1 CH4, 2 O2 sehingga menghasilkan produk 1 CO2 dan 2 H2O. Dalam praktikum kali ini kita menggunakan 2 hukum, yaitu hukum kekekalan massa. Massa Z sebelum reaksi sama dengan massa Z hasil reaksi. Dan hukum perbandingan tetap, yaitu setiap senyawa tersusun dari unsur-unsur dengan perbandingan yang tetap. Di sini juga kita dapat mengamati tentang bereaksi pembatas dan reaksi berlebih. Bereaksi pembatas adalah zat reaksi yang habis bereaksi lebih dahulu dan menjadi penentu jumlah produk yang dihasilkan. Seperti pada molekul. Ini pembatasnya, jadi reaktan habis digunakan untuk membuat produk. Dan untuk bereaksi berlebih ini dibuktikan dengan pembuatan sandwich karena menghasilkan sisa. Ini reaksi menghasilkan sisa. Untuk stoikiometri sendiri saya rasa cukup. Dan kita lanjut pada praktikum selanjutnya yaitu kesetimbangan. Langsung saja kesetimbangan pertama. Di sini ada N2, H2, dan NH3 dan belum ada koefisiennya. Untuk kesetimbangan sendiri adalah kesetimbangan kimia adalah reaksi kimia pada keadaan tertentu yang berlangsung dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri dengan kecepatan yang sama.
atau dapat kita simpulkan dengan keadaan di mana konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan. Di sini ada N2, H2, dan NH3. Kita harus menyeimbangkan. Di sini ada 3 H3 dan H2. Untuk menyeimbangkannya kita kalikan antara 3 dan 2 sehingga di sini ini ada 2, berarti 2 kali 3 kan 6, berarti di sini harus ada 6 dan di sini harus ada 6. Jadi hanya ini harusnya ada 3. Jadi 3 kali 2 6, dan di sini hanya harus ada 6, jadi 3 kali 2. Di sini hanya sudah ada 2, dan di sini hanya juga ada kurang 1. Oh, jadi sudah setimbang. Seperti ini. Tuh, selanjutnya yaitu air. Di sini ini airnya di sebelah sini produk, dan ini reaktan. Ini seperti memecah. Jadi air dipecah kembali untuk menjadi sebuah molekul-molekul pembentuknya. Di sini kan H2-nya ada H2, dan sini juga ada H2 dan O2. Ini H2 sama H2, di sini ada H2 dan H2, berarti 2 kali 2 4, berarti di sini hanya juga H2O juga harus ada 2. Dan di sini hanya juga harus ada 2, dan untuk O-nya 1. Nah, di sini sudah setimbang. Untuk selanjutnya kombes metana. CH4, O2, CO2, dan H2O. CH hanya ada 2, dan di sini hanya ada 4. Berarti di sini juga harus ada 4 H2, di sini cukup 1. Ini C-nya di sini 1, di sini juga harus 1. Jadi sudah sama, tinggal O-nya. O-nya di sini harus ada 2. Tuh, sekarang sudah setimbang. Dan dalam kesetimbangan ini ada syarat kesetimbangan, yaitu reaksi bersifat reversibel atau dapat bolak-balik dinamis. Seperti ini kan produk yang dipecah kembali menjadi molekul-molekul pembentuknya, dan bisa juga dari molekul dibentuk suatu produk. Seperti itu. Dan terjadi dalam satu ruangan. Dan untuk jenisnya ada 2. Dalam kesetimbangan ada 2 jenis, yaitu jenis homogen dan jenis heterogen. Untuk amonia dan water ini jenisnya homogen karena ini gas, yang amonia ini gas membentuk gas. Dan untuk air ini gas membentuk senyawa, berarti heterogen. Dan untuk kombes metana, yaitu ini gas berubah gas menghasilkan gas dan
senyawa. Seperti itu, saya rasa cukup untuk teori stoikiometri dan kesetimbangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.